QGIS. Nah, mungkin bagi teman-teman untuk QGIS sendiri itu layout petanya itu sedikit asing atau mungkin ada yang belum pernah melakukannya sama sekali. Kenapa? Karena mungkin teman-teman sudah terbiasa melakukan layout peta di ArcGIS maupun di software-software lainnya. Sedangkan di QGIS itu merupakan software yang benar-benar software yang apa ya? Yang benar-benar user basic banget gitu loh. Kayak downloadnya gratis, harusnya ringan, dan mungkin belum banyak juga yang menggunakan QGIS ini sebagai pemetaan yang profesional seperti ArcGIS atau ArcGIS Pro gitu. Tapi untuk QGIS sendiri itu sudah bisa dibilang masuk di tahap yang profesional atau bisa bilang masuk di tahap yang sudah setingkat dengan ArcGIS untuk sekarang. Karena sudah banyak tools-tools yang setara dengan ArcGIS. Nah, di sini aku akan lakukan tutorial bagaimana cara layout peta di QGIS. Oke, cukup IP-nya, kita langsung eksekusi. Nah, di sini tampilan teman-teman petanya, usahain itu udah ada kayak bangunan, terus ini bangunan, terus garis batas administrasi, parigi, terus naminya, terus garis RTM, dan lain-lain untuk tampilan-tampilan yang ada di petanya. Mungkin kita bisa cek lagi deh untuk simbologinya. Oke. Nah, nah di sini teman-teman bisa langsung klik yang project. Project itu sama seperti ArcGIS, itu klik file. Kalau di QGIS itu project. Kemudian teman-teman bisa klik new print layout yang ini di bawah import or export. Nah, kemudian bakal tampil pop-up create print layout. Teman-teman bisa isi aja title untuk peta kalian itu bebas. Mungkin contohnya seperti ini, tsunami 30 meter, mil 30 m, kemudian klik OK. Nah, beginilah bentuk setting atau editing layout di QGIS. Tampilannya lumayan sangat berbeda dengan ArcGIS, di mana di sini banyak tools-tools yang terpisah. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk memasukkan peta kita ke dalam layoutnya. Teman-teman bisa klik Add Item. Nah, di Add Item itu teman-teman bisa explore banyak banget bagian-bagian yang bisa teman-teman masukin. Itu bisa add map, picture, label, dynamic text, legend, skill bar, note arrow, dan lain-lain. Nah, yang di kiri ini apa nih? Yang di kiri ini itu sama seperti add item, cuman bedanya ini nampilin icon doang. Kalau misalkan teman-teman udah advance atau expert untuk uh, layout di QGIS, teman-teman nggak perlu buka add item, langsung klik aja yang icon-icon yang ada di kiri ini. Nah, ini kan add map nih, ikonnya seperti ini. Teman-teman bisa klik aja add map. Nah, kalau kita klik, dia nggak akan langsung muncul, teman-teman. Karena kita harus tarik garis kotak yang menyesuaikan dengan style atau menyesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ukuran petanya itu seperti apa. Mungkin kita bisa tarik garis seperti ini untuk ukuran petanya. Nah, terus setelah tarik kotak seperti ini, teman-teman bisa lepas. Kemudian mapnya bakal ke render. Nah, kemudian map yang ada di QGIS kita yang tempat kita ngolah data, itu bakal muncul di sini. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk zoom in atau zoom out peta kita. Caranya teman-teman bisa klik aja yang ini. Itu namanya move item content. Klik aja. Di sini kita bisa ngatur peta yang ada di dalamnya. Itu sama kayak QGIS, itu kalau nggak salah itu gambar pen ya, gambar tangan kalau di ArcGIS. Kalau di QGIS itu dia gambar ini, gambar panah segala arah gitu. Nah, cara kita zoom in, zoom out, sebenarnya ada beberapa cara yang mungkin aku belum explore cara untuk klik tombol.
Cuman cara yang aku tahu itu bisa di scroll menggunakan touchpad atau mouse. Gini, kita scroll pakai touchpad. Nah, dia bakal eh, ke zoom in gitu. Nah, teman-teman pengen nih kayak ngatur tampilan si petanya ini lebih rapi lagi. Kita klik aja yang ini. Terus petanya itu bakal menyesuaikan. Oke, kalau misalnya teman-teman udah merasa cukup untuk ukuran petanya, teman-teman udah merasa cukup untuk tampilannya, teman-teman bisa kunci aja apa namanya ini, mapnya ini. Agar kalau misalkan teman-teman ingin mengedit beberapa konten, kayak misalkan legend, title, atau enggak mata angin, agar si mapnya ini enggak pindah-pindah, teman-teman bisa klik ini, gambar kunci. Kalau misalkan teman-teman udah klik gambar kunci, maka map ini nggak bakal bisa dipindah-pindahin atau diganggu lagi. Sehingga uh, kita bisa kerjain layout kita yang selanjutnya tanpa harus menggeser-geser, tanpa harus tidak sengaja tergeser-geser konten yang lain gitu. Nah, di sini teman-teman pengen nih bikin kotak pembatas yang ada di layout kalian. Kayak misalnya pengen bikin layout kotak, teman-teman bisa klik add item, itu pilih yang add shape. Itu ada tiga pilihan, itu ada add rectangle, ellipse, dan triangle. Teman-teman bisa klik yang rectangle, itu untuk kotak. Terus bikin kotak yang teman-teman pengen, lalu dilepas. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kotaknya itu bakal otomatis kebuat. Kita nggak perlu hapus set file kayak apa namanya fill color atau apapun lagi, dia bakal membentuk kotak secara otomatis. Nah, sama seperti map ini kita bisa kunci aja agar dia nggak kegeser-geser atau kesentuh-sentuh. Nah, kemudian di sini kita pengen apa namanya? Pengen nambahin title contohnya. Oke, untuk map eh, nanti dulu ya. Kita bisa nambahin title itu dengan cara add item, kemudian add label. Nah, teman-teman harus ingat, kalau misalkan di QGIS, itu kita masukin setiap item, itu nggak langsung muncul. Kita harus bikin dulu blok atau kotak agar itemnya muncul. Dan kita menyesuaikan lagi ukurannya seperti apa. Tergantung keinginan dan selera masing-masing. Aku misalkan segini deh untuk ukurannya. Kemudian aku pengen namanya itu kayak peta genangan tsunami 30 meter Kecamatan Parigi, Kabupaten Kabupaten apa nih? Pangandaran ya? Atau desa ya? Kabupaten atau desa? Kabupaten atau desa? Ya, kabupaten atau desa. Kemudian di sini kita bisa bikin dia di tengah. Kita bisa klik yang appearance. Itu klik center, kemudian topnya vertical alignment itu ke vertical center. Kemudian bagaimana cara kita untuk edit si fontnya? Caranya kita bisa klik ini. Kemudian kita klik yang configure format. Nah, di sini bakal muncul settingannya. Untuk size teman-teman bisa menyesuaikan lagi uh, pengennya ukurannya seperti apa. Kemudian pengen bold boleh. Kalau misalkan udah merasa cukup, udah. Mungkin aku pengen Kabupaten Pangandaran, Kecamatan Parigi. Nah, begini.
Ini contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan lagi judul petanya. Nggak harus berpatokan dengan contoh yang aku buat. Kemudian, nah di sini untuk edit-edit apa namanya style apapun itu, teman-teman bisa editnya itu di item properties. Teman-teman bisa explore aja apa aja yang ada di dalamnya. Kayak misalkan pengen edit font itu ada apa aja, kemudian edit eh, posisi seperti apa aja. Teman-teman bisa explore aja. Kemudian ini apa ya? Snap tolerance. Ini default aja deh. 5. Kemudian kita bisa kunci. Nah, sini kita udah punya judul nih. Add item, terus polyline. Mungkin kita bisa bikin garis di sini ya untuk pembatas. Ini contoh aja teman-teman, jangan ngikutin layout aku karena ini aku masih terbilang layout yang tidak sempurna. Kemudian di dalam peta itu ada apa aja? Ada judul, mata angin, scale bar, atau bisa dibilang itu apa namanya? eh, Ukuran peta. Kemudian itu ada legenda, kemudian ada juga eh, peta insert dan lain-lain. Kemudian di sini udah ada peta judulnya. Kemudian kita add item lagi. Kemudian di sini kita pengen nambah not arrow. Kemudian kita item properties. Kemudian hmm, kita mungkin bisa menyesuaikan aja untuk icon-iconnya ini. Mungkin north atau ini ya. Oh ini maybe. Whatever lah. Kemudian kita bisa fill colornya itu contohnya ini. Nah, agar si N-nya muncul. Stroke color oke, biarin aja. Kemudian placementnya itu middle. Zoom ini biarin aja. Kemudian mungkin cukup kali ya. Oke. Nah, tengah-tengah. Terus kita kecilin dikit. Tengah-tengah lagi. Kemudian kita lihat. Oke. Di sini udah ada mata angin north. Dan kita tambah itu scale bar di sini ya. Nah, scale barnya itu kilometers, oke. Label unit multipliernya ini oke. KM, number format, oke. Ini bisa di bawah, bisa di atas masih. Segment, position and size. Menyesuaikan aja ya. Style itu bisa klik ini, contoh style itu. Mungkin lebih baik kita double box maybe. Dan kita biasa. Nah, kita sedikit explore. Mungkin ini, oke, oke. Nah, untuk panjangnya bisa disesuaikan di fixed width. Nah, sini kita punya scale bar. Contohnya,
Kemudian kita pingin eh, nambahin garis lagi, teman-teman bisa Ctrl C aja. Ini untuk scroll bar-nya dirapiin lagi aja ya. Woi, salah. Ya. Oke, mungkin seperti ini. Teman-teman bisa nambahin lagi aja panjangnya. Nggak harus 6 juga, nggak apa-apa kok. Fix switch ya segmennya. Itu bisa 3 unit, 4 unit. Terus untuk label multiple-nya tuh 1. Disesuaikan lagi. Nah, oi, oi. Ini. Terus, ya contohnya gini lah. Ini untuk misalkan labelnya gitu. Terus untuk ini untuk apa namanya? Oh, ini untuk jumlah. Yang teman-teman pengen ada 4. Terus untuk ukurannya. Untuk ukuran itu bisa ganti position and size maybe. Height, which, okay. Nothing happened. Nothing happened. Appearance. Oke, mungkin gini cukup. Oke, nggak sempurna tapi oke lah. Nah, aku masih penasaran untuk ngecilinnya gimana. Berarti kita bisa klik ini. Oh, no. Maybe this is. Oh, ini untuk ketebalannya ya. Ini untuk ketebalan. Kemudian calculate image top effort. Style itu tadi. Kemudian rendering itu teman-teman bisa cari aja. Bisa explore aja. Appearance. Hmm, second fill above edge. Ini apanya ya? Posisinya ya. Posisi siapa? Ayo. Posisi si labelnya. Tapi menurut aku lebih bagus di sini sih. Maybe this is bisa juga sebenarnya. Cuman lebih estetik aja di sini. Kemudian fontnya itu ya udahlah, tonton aja. Oke, rotation. Unit ke kilometer. Oke, mungkin contohnya gini. Kemudian cara nambahin legend. Ini. Oh, banyak nih legendnya. Terus gimana nih cara ngapus legend-legend yang nggak dibutuhin? Caranya gimana ya? Teman-teman bisa klik aja. Oh ya, sebelum pengen hapus kita auto update-nya dihapus dulu, di unchecklist dulu. Kemudian misalkan teman-teman nggak butuh Sukma Poly ini, itu bisa klik yang merah. Nah, itu bakal hilang. Kemudian nggak butuh ini, dan ini. Kemudian bisa klik yang merah juga. Hmm,
Sebenarnya untuk ini tuh lebih baik kita bikin apa ya? Bikin apa sih namanya? Bikin save file agar kita bisa buat klasifikasi khusus untuk si tsunami-nya. Yang mana tidak terjadi tsunami dan terjadi tsunami. Cuman kalau misalnya teman-teman mager ya nggak apa-apa, gini dulu aja. Cuman ya udah gini dulu aja contohnya ya. Tapi saran aku sih mending dibikin save file agar bisa mengklasifikasikan warna dari si tsunami-nya. Ingat ini contoh, teman-teman bisa explore sendiri. Untuk layout itu yang penting sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan ketentuan layout profesional pada umumnya. Oh, nah di sini bisa nambah title, misalkan itu legend, legenda, legenda, legends, legend. Karena di sini North, ya maybe North Legend aja. Atau enggak, terserah. Sini Legend, kemudian apa lagi ya? Oh iya, nambahin apa ya? Nambahin apa sih namanya? Nambahin nama atau enggak gambar. Sebenarnya nggak perlu-perlu banget teman-teman nambahin logo Undip atau enggak nama teman-teman. Yang penting eh begini ya, untuk layout peta itu sebenarnya judul peta ini nggak perlu dibuat kalau misalnya teman-teman udah punya caption di bawah peta yang ada di Word gitu. Karena caption itu juga memberitahukan apa eh, peta ini, memberitahu peta ini sebenarnya peta apa gitu. Jadi kalau misalkan ada caption, kita nggak perlu bikin judul lagi di sini. Kita bisa hapus. Terus teman-teman pengen nambahin nama, terus nambahin logo Undip, itu bebas kalau pengen teman-teman masukin. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kita bisa masukin, 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 kita masukin, ah masukin apa lagi ya? Aku bingung ya. Ini kita bisa ingat tapi walaupun teman-teman punya style masing-masing, tapi tetap harus rapi ya. Oke, bisa untuk peta. Contohnya lagi, apa lagi nya? Apa lagi nya? Apa lagi ya? Sebentar. Oke, mungkin bisa dilanjut, teman-teman. Di sini untuk grid itu lumayan tricky ya, ngeditnya, karena itu kita harus ngatur-ngatur dulu. eh, Namanya harus setting-setting dulu lah intinya. Dan teman-teman bisa klik dulu aja yang map peta ini. Kemudian di item properties itu cari ini grids. Terus kalau misalnya teman-teman di sini masih kosong, bisa klik plus. Kemudian klik aja grid satunya. Kemudian modify grid. Teman-teman bisa ikutin aja settingan aku kayak gini. Grid type-nya itu frame and annotation only. CRS-nya itu ya bebas sih sebenarnya. Bisa cuman S. Nah, tapi biasanya dia bisanya coba ini. Ini default. Nah, di sini ada berubah lagi nih. Misalkan teman-teman tampilnya masih seperti ini nih. Terus ini udah, map ini, bla bla bla. Terus intervalnya ini aja, begini. Kemudian ini follow grid and rotation nggak usah. Terus ini bisa ganti jadi, nah, coba kan diselesaikan. Terus distance from line 1 ini 0. Kalau teman-teman ingin nambah
posisinya atau wilayah ini makin apa, grade-nya ini makin banyak, itu bisa di, kalau nggak salah itu bisa dikecilin aja, ya, apanya, nah, intervalnya itu bisa dikecilin aja. Kalau mau lebih sedikit, bisa digedein aja. Atau menyesuaikan untuk posisinya, teman-teman bisa menyesuaikan lagi aja. Misalkan teman-teman pengen posisinya begini, atau bisa begini, atau misalkan begini, 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 itu edit aja. Itu terserah teman-teman. Itu intinya menyesuaikan style masing-masing. Nah, gini. Jadinya cara nambahin grid itu teman-teman bisa klik, kemudian cari di sini itu grids, kemudian tambah grid, terus modify grid, terus modifikasi sesuai dengan uh, settingan teman-teman masing-masing. Oke, di sini selanjutnya bukan kita sih, aku ingin ngasih tutorial bagaimana cara nambahin insert peta. Kita bisa bilang peta mini yang ada di layout gitu loh. Nah, caranya itu bisa bilang sangat-sangat berbeda ya dengan ArcGIS. Di sini ada beberapa step-step yang harus teman-teman lakukan agar insert peta itu muncul. Pertama, teman-teman harus mengunci tampilan peta ini dulu agar nanti kita bisa edit insert petanya itu nggak berubah-ubah gitu. Nah, gini, kita klik ini dulu, si map 1 ini. Kemudian kita pilih yang ini, layers. Kemudian lock layers, lock style for layers. Agar si tampilannya itu nanti kita ngedit yang di QGIS itu nggak berubah. Kemudian kita kembali lagi ke QGIS. Ke QGIS. Nah, ini kita unchecklist aja. Unchecklist, 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 unchecklist. Kemudian teman-teman bisa add data Indonesia Kabupaten. Ini nanti aku bakal up di folder. Teman-teman bisa ambil jadi folder. Kemudian seperti ini. Aktifin juga OSM-nya. Jadi bakal muncul seperti ini. Dan teman-teman balik lagi ke layout. Kemudian add item. Add map. Kemudian kita masukin. Kemudian tinggal edit-edit aja. Setting-setting aja tampilannya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian teman bisa lock layers, lock for style. Nah, setelah itu teman-teman bisa nambahin sendiri gridnya seperti yang sama seperti ini. Terus nambahin keterangannya, tinggal add label or dynamic text juga boleh, sesuaiin aja. Legendanya itu bisa dirapikan lagi kalau teman-teman pengen merapihkan. Atau teman-teman pengen masukin satu-satu, teman-teman bisa add satu-satu. Terus untuk eh, klasifikasi tsunami-nya itu, kalau teman-teman pengen ada keterangan tinggi, tergenang tsunami dan tidak tergenang tsunami, teman-teman bisa bikin dia itu ubah dalam bentuk eh, poligonnya si save file, terus bisa edit kelasnya sendiri. Kayak misalkan warna biru khusus yang tergenang, warna biru khusus tergenang itu intinya. Kemudian nambahin laut kalau misalkan perlu. Teman-teman bisa tambahin lagi di sini. Itu laut apa? Laut Selatan Jawa. Di sini namain keterangan Pulau Jawa. Teman-teman nggak perlu masukin ini, nggak perlu tambahin grade-grade ini kalau misalnya teman-teman nggak butuh tampilan grid seperti ini. Contohnya gini, contohnya seperti ini. Kita bisa ke setting, properties, simple fill, terus
Stroke colornya itu di transparan. Terus oke aja. Nah, kemudian, oh ini agak apa ya? Ini mungkin di nol headline. Ya, nggak apa sih, masih ada sedikit garis-garis. Atau mau mengikuti warna si coklatnya juga boleh. Kalau penemuan masih nggak pengen ada garis-garis gitu. Bukan transparan. Eh, Warna coklatnya. Mana sih? Ya terserah sih. Mau warna ini mungkin. No, orange. Terus ini. Terus ini orange. Ini. Terus, oke. Wah, nggak berubah. Kita udah kepilih kan? Oh, nah. Nah, terus balik lagi kita Ctrl R untuk update tampilan seperti ini. Lock layer lagi. Agar tampilan kitanya nggak berubah. Hmm, kemudian apa lagi ya? Mungkin itu sih teman-teman. Selebihnya tinggalkan setting-setting aja sesuai dengan style masing-masing. Sekian dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan di video ini. Dan jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, bisa PC Assistant. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.